Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu Smiling Kids Centrum. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Tuhan jadikan. Sebentar kami akan beribadah Tuhan, Kau memberkati kami dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan, pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, yuk kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Pasukan berjalan, pasukan bertindak, pasukan menembak.
uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milikmu Tuhan, Engkau milikku. Haleluya. Waktuku sedih, waktuku senang,
kita sudah memuji Tuhan ya, kita akan belajar firman Tuhan, kita berdoa kembali yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami kalau sebentar akan belajar firman-Mu, berkatilah kami, Roh Kudus pimpin kami, menyingkapkan akan apa yang menjadi maksud hati Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih, haleluya, amin. Adik-adik, renungan hari ini yaitu tentang Gideon mengalahkan orang Midian. Terdapat di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 33 sampai 40 dan pasal 7 ayat 1 sampai 25. Untuk ayat hafalan minggu ini yaitu ada di Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Adik-adik masih ingat renungan firman Tuhan tentang Gideon yang dipanggil Tuhan? Nah, ini sekarang kita melanjutkan lagi ya. Nah, pada waktu itu masa panen di negeri Kanaan sudah diambang pintu. Gandum telah menguning di mana-mana. Tetapi hati orang Israel penuh ketakutan. Pengalaman tahun-tahun yang lalu masih terbayang dalam ingatan mereka. Sebelum panen, perampas sudah datang dari jauh. Mereka memasuki kota dan desa-desa, menarik hewan keluar dari kandangnya atau menangkapnya di padang. Mereka mencuri gandum yang masih ada di ladang atau mengambil apa yang sudah disimpan di dalam gudang. Bagaimanakah nasib mereka tahun ini? Mereka dengan sungguh-sungguh mulai berdoa kepada Tuhan. Gideon ada di antara yang berseru kepada Tuhan. Kapan Tuhan akan memberi petunjuk-petunjuk selanjutnya? Kapan Tuhan akan datang menolong bangsanya? Orang Midian, terdengar teriakan. Mereka telah menyeberangi sungai Yordan dan berada di bawah lembah Yisrael. Tak terhitung banyaknya jumlah mereka. Bukan orang Midian saja, orang Amalek datang bersama mereka juga. Kami juga melihat orang Arab dalam rombongan mereka. Celakalah kita. Pada saat Gideon mendengar kabar buruk itu, Roh Tuhan menguasai hatinya. Dia anak bungsu keluarga Yoas. Tiba-tiba menjadi berani seperti dulu. Ketika ia meruntuhkan tiang berhala dan mezbah Baal ayahnya, dengan segera Gideon mengambil trompet dan meniup dengan keras, sampai terdengar di seluruh desa Ofra. Mereka mulai berkumpul bersama. Setelah berkumpul, Gideon berkata, "Pergilah kamu kepada saudara-saudara kita, yaitu orang Aser, Zebulon, dan Naftali. Sampaikanlah pesanku kepada mereka agar mereka bergabung dengan kita." Orang-orang Naftali, Zebulon, dan Aser mulai datang. Wajah Gideon berseru waktu melihat banyaknya mereka, 32.000 orang laki-laki. Tetapi Gideon juga tahu bahwa bukan jumlah yang banyak yang pasti akan membawa kemenangan. Mereka bisa menang hanya bila Tuhan menyertai mereka. Tuhan berjanji pada Gideon, "Aku akan menyertai engkau." Benarkah janji itu? Benarkah Tuhan akan memakai Gideon untuk mengalahkan orang Midian, orang Amalek, dan orang Arab? Gideon ingin mengerti supaya ia yakin. Gideon berdoa, "Tuhan, jika Engkau mau menyelamatkan orang Israel melalui aku seperti yang Engkau firmankan, berilah tanda bagiku. Aku akan menaruh guntingan bulu domba di tempat pengirikan, di mana dulu aku bertemu dengan malaikat-Mu. Apabila hanya pada guntingan bulu domba ini ada embun dan tanah di sekitarnya kering, maka taulah aku bahwa Engkau akan menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku." Setelah berkata demikian, ia mengambil guntingan bulu domba dan diletakkan di lantai tempat pengirikan. Pagi-pagi benar, Gideon bangun dan mengambil guntingan bulu domba yang sudah penuh dengan embun. Kemudian ia memeras embun itu, dan airnya cukup untuk mengisi cangkir sampai penuh. Setelah itu ia memperhatikan tanah sekelilingnya. Semuanya kering, ia heran. Gideon ingin sekali lagi diyakinkan, karena tugas yang diberikan Tuhan terasa terlalu besar untuknya.
Oleh sebab itu ia berdoa sekali lagi, Tuhan, jangan marah kepadaku, aku ingin sekali lagi minta tanda yang lain. Kali ini biarlah bulu domba yang kering, sedangkan seluruh tanah di sekitarnya berembun. Pagi-pagi benar, Gideon bangun dan pergi ke tempat pengirikan di bawah pohon tarbatin. Lihat, seluruh tanah itu basah, tetapi bulu domba itu kering. Sekarang Gideon tidak ragu lagi, Tuhan pasti menyertai dia dan akan memakainya untuk membawa kemenangan bagi bangsanya. Pada hari berikutnya, Gideon memandang dengan bangga pasukannya yang besar itu, 32.000. Walaupun demikian, pasukan orang Midian dan Amalek jauh melebihi pasukan Gideon. Gideon memimpin pasukannya ke dekat mata air di pegunungan Horeb, yang dekat dengan lembah Yisril. Di sana mereka dapat berkemah dan menantikan petunjuk Tuhan selanjutnya. Mereka juga dapat melihat gerakan musuh di lembah. Setelah mereka sampai di sana, Tuhan berkata kepada Gideon, rakyat yang bersama engkau itu terlalu banyak, nanti mereka akan menjadi bangga dan akan berkata, kami sendiri yang melepaskan orang Israel dari tangan orang Midian. Sebab itu, biarlah semua yang takut berperang pulang saja. Maka Gideon mendengar dengan benar, ya, begitulah perintah Tuhan. Gideon mengumpulkan rakyat dan menyampaikan kepada mereka sesuai dengan firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang takut dan gemetar berperang, biarlah ia pulang saja. Kemudian Gideon memperhatikan 20.000 orang mengumpulkan barang-barangnya dan pulang. Apa yang dikatakan Tuhan kemudian? Masih terlalu banyak rakyat yang tinggal. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka itu di sana. Di sana nanti aku akan berfirman, siapa yang boleh pergi denganmu dan siapa yang boleh pulang. Sebagaimana perintah Tuhan tadi, Gideon pun membawa mereka ke tempat air, di sana mereka minum. Sementara mereka minum, Tuhan berfirman kepada Gideon, barang siapa yang minum dengan cara menghirup dengan tangannya, hendaklah kamu kumpulkan mereka di sini. Juga orang yang minum dengan berlutut, hendaklah kamu kumpulkan di sana. Maka Gideon pun memisahkan antara orang yang menghirup air dengan tangannya dan dengan orang yang minum dengan berlutut. Yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang, dan yang minum sambil berlutut ada 9.700 orang. Gideon menunggu dengan diam. Ia ingin mengetahui yang mana yang akan mengikuti dia nanti. Tiba-tiba Tuhan berkata, dengan 300 orang itu kuselamatkan Israel, yang lain boleh pulang. Gideon percaya akan firman Tuhan, dan ia menyuruh ke 9.700 orang itu untuk pulang. Sebelum rombongan besar itu meninggalkan Gideon, mereka memberikan bekal makanannya mereka dan juga sangkakala mereka kepada 300 orang yang tinggal bersama Gideon. Pada malam itu, Gideon berbaring dalam kemahnya, tetapi ia tidak dapat tidur. Di depan matanya terus terbayang musuhnya, seperti pasir di tepi laut. Pasukannya sendiri begitu kecil jumlahnya, tetapi Tuhan yang bertanggung jawab. Pada tengah malam, Tuhan berbicara kepada Gideon, bangunlah, turunlah menyerbu ke perkemahan orang Midian itu. Sebab mereka telah kuserahkan ke dalam tanganmu, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah dengan pelayanmu yang setia, dan dengar apa yang mereka katakan. Gideon bangun lalu ia memanggil pelayannya, lalu mereka menuruni bukit menuju ke perkemahan musuh. Hari sudah larut malam, tak berapa lama kemudian mereka tiba di perkemahan musuh. Mereka melangkah perlahan-lahan. Di kiri kanan mereka berjejer kemah-kemah musuh. Juga unta-unta nampak terikat di dekat kemah-kemah itu. Banyak benar jumlahnya. Sementara Gideon berjalan, tiba-tiba ia mendengar suara dari salah satu kemah. Orang itu sedang menceritakan mimpinya kepada kawannya. Gideon mendekati kemah itu dan mendengar dengan penuh perhatian. Ini yang ia dengar. Kawan, tadi aku bermimpi. Dalam mimpiku itu aku melihat seketul roti bundar terguling-guling masuk ke dalam perkemahan kita. Lalu melanggar sebuah kemah. Kemah itu roboh sampai rata dengan tanah. Lalu temannya menjawab, ini tak lain adalah Gideon anak Yoas.
Allah telah menyerahkan kita semua ke dalam tangan orang Israel. Ketika Gideon mendengar mimpi itu dan bagaimana mimpi itu diartikan, ia bersujud dan mengucap syukur kepada Allah. Kemudian dengan segera ia kembali ke perkemahan orang Israel. Sampai di sana ia berkata, "Bangunlah, Tuhan telah menyerahkan orang Midian kepada kita." Semua orang Israel bangun dan berkumpul. Gideon membagi mereka menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok 100 orang. Ia memberikan nafiri, buyung besar, dan obor kepada mereka. Mereka harus menutupi obor dengan buyung itu agar sinarnya tersembunyi. Ia berkata, "Apabila aku sudah sampai di ujung perkemahan itu, kamu harus mengikuti apa yang aku perbuat. Apabila aku bersama pasukanku meniup nafiri, maka kamu pun harus segera meniup nafiri itu beramai-ramai sambil mengelilingi kemah-kemah orang Midian dan berseru, 'Demi Tuhan Allah dan Gideon.'" Kemudian Gideon bersama 300 orang menuruni bukit itu. Tengah malam mereka tiba di sana. Pada saat pergantian penjaga malam, tiap kelompok sudah mendekati perkemahan musuh dari berbagai arah. Tiba-tiba Gideon bersama 100 orang yang mengikutinya meniup nafirinya. Tret-tet-tet-tet. Lalu ke-200 orang yang lain juga meniup nafirinya sambil berdiri dekat perkemahan orang Midian. Nafiri terdengar dari segala penjuru, yaitu dari sebelah utara, selatan, barat, dan timur. Juga terdengar bunyi lain yang menakutkan. Pring, prang, pring, prang, pring, prang. Bagikan suara kereta dengan berjuta-juta tentara. Sekarang, orang-orang Israel memecahkan buyung-buyung itu, dan sinar terang benderang. Obor-obor menerangi segala penjuru perkemahan musuh dan membuat pasukan Israel bagaikan berjuta-juta tentara. Pada waktu yang bersamaan mereka berseru, "Pedang demi Tuhan dan Gideon." Suaranya seperti guntur, tetapi orang Israel tinggal di tempatnya. Waktu orang Midian mendengar bunyi yang menakutkan itu dan seruan kemenangan, mereka bangun keheranan. Waktu mereka melihat terang obor sudah dekat, ketakutan besar meliputi mereka. Mereka menduga beribu-ribu tentara telah datang untuk menyerang mereka. Kebingungan dan kekacauan sedemikian besar sehingga mereka menghunuskan pedang dan mulai saling membunuh. Yang lain yang masih hidup mulai lari pontang-panting meninggalkan perkemahan. Mereka lari ke arah sungai Yordan dan dikejar oleh pasukan Gideon. Gideon menang, benarkah? Tak mungkin, dengan 300 orang saja mengalahkan ribuan musuh. Tuhan Allah yang memberikan kemenangan pada mereka. Tuhan menyertai seperti yang dijanjikannya. Karena Tuhan, musuh yang tak terhitung jumlahnya itu dikalahkan. Mereka tidak pernah lagi mengganggu bangsa Israel. Adik-adik, Gideon adalah anak bungsu di keluarganya. Anak bungsu itu dianggap tidak terlalu berarti. Tetapi Tuhan memilih Gideon untuk sebuah tugas penting. Apa yang dianggap tidak berarti bagi dunia dapat Tuhan pakai loh untuk melakukan perkara yang sulit, bahkan mustahil. Jika secara pemikiran manusia berperang dengan banyak orang tentu lebih mungkin untuk menang ya, tetapi Tuhan bisa memakai sedikit orang untuk memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Penyertaan Tuhan itu lebih penting daripada jumlah orang untuk meraih kemenangan. Karena itu, kita harus selalu merindukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat akan melakukan apapun, belajarlah untuk berdoa dan minta penyertaan Tuhan agar kita dipimpin Tuhan dalam kemenangan, kemudian melangkah dan bertindak dalam kekuatan Tuhan. Dan jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala keberhasilan. Yuk, kakak aja untuk berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon, kepada bangsa Israel. Kau menyertai mereka, sertailah kami pula Tuhan, berkatilah kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, kiranya kasih berkat Allah melimpah atas keluarga kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami,
dengan damai sejahtera, keselamatan yang daripada Engkau. Berkati gereja kami Tuhan, biarlah menjadi berkat untuk kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya kasih berkat penyertaan Tuhan menyertai kami di sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tetap semangat ya, bertekun, rajin di dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.